semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Santiwida Putri dari program Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 241011012. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi budaya organisasi. Nah, yang pertama itu kita ada inti pembahasan. Nah, inti pembahasan yang akan saya bahas hari ini yaitu lingkungan internal dan eksternal beserta bagiannya dan contoh yang terkait dengan rumah sakit. Dan yang kedua yaitu hubungan atau pengaruh dari lingkungan organisasi internal dan eksternal terhadap organisasi. Nah, yang pertama itu lingkungan internal. Lingkungan internal organisasi merujuk pada elemen-elemen dalam organisasi yang dapat dikendalikan dan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam konteks rumah sakit, lingkungan internal mencakup berbagai faktor seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya kerja, fasilitas, serta sistem manajemen yang mendukung operasional pelayanan kesehatan. Lingkungan internal yang baik akan meningkatkan efektivitas operasional dan kepuasan pasien. Sementara kelemahan dalam faktor internal berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan medis. Nah, setelah pengertian internal, sekarang ada bagian internal di rumah sakit. Jadi apa aja sih bagian internal di rumah sakit? Nah, bagian internal di rumah sakit terdiri dari berbagai unit yang menangani diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien tanpa tindakan bedah. Bagian internal mencakup departemen penyakit dalam unit perawatan intensif, laboratorium, farmasi, radiologi, dan lainnya. Nah, jadi unit-unitnya itu seperti yang pertama ada departemen penyakit dalam atau intensive medicine departemen, yang kedua ada ICU dan HCU, yang ketiga ada unit geriatri atau perawatan lansia, yang keempat ada unit farmasi klinik, yang kelima ada radiologi dan imaging, yang keenam ada gizi klinik, dan yang terakhir ada rehabilitas medis dan fisioterapi. Jadi itu adalah bagian internal di bagian rumah sakit. Nah, setelah bagiannya, sekarang kita akan membahas mengenai contoh lingkungan internal di rumah sakit. Nah, untuk contoh lingkungan internal di rumah sakit, yang pertama itu ada tenaga medis dan juga kesehatan. Jadi tenaga medis merupakan komponen utama di dalam lingkungan internal di rumah sakit karena mereka berperan langsung di dalam proses diagnosis dan juga perawatan serta pemulihan dari pasien. Contoh tenaga medis di dalam rumah sakit itu seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat, ahli gizi, fisioterapi, dan juga farmasi. Jadi contohnya itu seorang pasien dengan penyakit jantung memerlukan penanganan seorang dokter spesialis kardiologi yang bekerja sama dengan perawat dan ahli gizi untuk merancang pola makan yang sesuai guna mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, untuk contoh yang kedua itu kita ada tenaga administrasi dan manajemen rumah sakit. Jadi tenaga administrasi memiliki peran yang penting dalam pengelolaan operasional rumah sakit agar layanan berjalan dengan lancar. Bagaimana bagian administrasi yang mendukung rumah sakit seperti bagian pendaftaran dan rekam medis, bagian keuangan, bagian SDM atau sumber daya manusia, dan bagian IT dan juga sumber informasi. Jadi contohnya itu pasien yang datang ke rumah sakit akan melalui proses pendaftaran di bagian administrasi sebelum mendapatkan layanan medis. Jika pasien menggunakan asuransi BPJS, bagian keuangan akan mengurus klaimnya. Yang ketiga itu ada fasilitas dan infrastruktur rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang pelayanan medis yang optimal. Beberapa contoh fasilitas dalam rumah sakit seperti instalasi gawat darurat atau IGD, ruang rawat inap, intensive care unit atau ICU, dan high care unit atau HCU, dan juga laboratorium medis. Jadi contoh seorang pasien yang mengalami patah tulang akibat kecelakaan akan menjalani pemeriksaan di unit radiologi sebelum ditangani oleh dokter ortopedi di ruang operasi.
Nah, untuk yang keempat itu ada sistem manajemen dan teknologi informasi. Jadi sistem informasi dan teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Nah, teknologi yang mendukung rumah sakit seperti sistem informasi rumah sakit, sistem antrian digital, sistem keuangan dan asuransi, dan juga sistem pengendalian infeksi. Jadi contohnya itu rumah sakit yang menekankan atau menerapkan rekam medis elektronik dapat mengakses riwayat kesehatan pasien dengan cepat tanpa perlu dokumen fisik sehingga mempercepat proses pelayanannya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke eksternal. Pengertian eksternal, lingkungan eksternal di rumah sakit yang pertama itu adalah lingkungan eksternal rumah sakit tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek non-fisik, yang lebih tepat disebut sebagai lingkungan usaha rumah sakit. Perbedaan dalam lingkungan usaha ini dapat menyebabkan perbedaan signifikan di dalam sistem manajemen rumah sakit. Mereka menekankan bahwa faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kebijakan asuransi kesehatan, kondisi ekonomi, serta perkembangan teknologi kesehatan dapat memengaruhi operasional dan strategis rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu menganalisis lingkungan eksternal agar dapat beradaptasi dan meningkatkan daya saingnya terhadap rumah sakit lainnya. Nah, bagian-bagian eksternal di rumah sakit yaitu yang lingkungan eksternal rumah sakit terdiri dari faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi kebijakan strategis dan operasional di rumah sakit. Faktor-faktor ini tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh rumah sakit, tetapi harus dianalisis dan dikelola dengan baik agar rumah sakit dapat berkembang dan beradaptasi dalam perubahan. Nah, bagian-bagian eksternal di rumah sakit yang pertama ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan berbagai aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh rumah sakit, seperti standar pelayanan kesehatan, sistem akreditasi, dan kebijakan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Regulasi ini berdampak langsung pada cara rumah sakit beroperasi yang menyediakan layanan kepada masyarakatnya. Yang kedua yaitu ada persaingan dan industri kesehatan. Rumah sakit harus beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dengan rumah sakit lain dan fasilitas kesehatan lainnya. Tingkat persaingan ini mempengaruhi strategis pemasaran, inovasi layanan, dan tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit. Yang ketiga itu ada kondisi ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi seperti daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, dan kebijakan asuransi kesehatan berpengaruh pada kemampuan pasien untuk mengakses layanan kesehatan. Selain itu, faktor sosial seperti gaya hidup dan pola penyakit juga menentukan jenis layanan yang dibutuhkan. Untuk bagian yang keempat, yaitu ada teknologi dan inovasi medis. Kemajuan teknologi dalam bidang medis dan digitalisasi sistem kesehatan seperti rekam medis elektronik (EMR), telemedicine, dan alat-alat medis canggih mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Yang kelima ada pemasok atau supplier dan mitra bisnis. Rumah sakit bergantung pada berbagai pemasok untuk menyediakan obat-obatan, alat kesehatan, makanan pasien, dan kebutuhan operasional lainnya. Hubungan dengan mitra bisnis dan pemasok yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional di rumah sakit. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan dan bencana alam. Lokasi rumah sakit, kualitas udara, ketersediaan air bersih, serta potensi bencana alam seperti banjir atau gempa bumi juga mempengaruhi terhadap kelangsungan operasional di rumah sakit. Memahami lingkungan eksternal ini penting bagi manajemen rumah sakit agar dapat menyesuaikan strategi operasionalnya untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi, yang tadi sudah saya sebutkan adalah bagian dari eksternal di rumah sakit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh lingkungan eksternal di rumah sakit. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Nah, munculnya rumah sakit baru, baik yang
baik yang berdiri secara mandiri maupun sebagai bagian dari jaringan korporasi seperti Rumah Sakit Siloam dan Hermina, yang dapat mengurangi pangas pasar rumah sakit yang sudah ada. Yang kedua itu kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok alat kesehatan atau obat-obatan yang memiliki posisi dominan dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh rumah sakit, sehingga mempengaruhi biaya operasional dan kualitas layanannya. Selanjutnya ada ancaman produk atau jasa pengganti. Meningkatkan popularitas pengobatan alternatif atau tradisional yang dianggap lebih alami dan terjangkau dapat mengurangi jumlah pasien yang memilih layanan medis konvensional rumah sakit. Jadi, ancaman produk ini dapat membuat rumah sakit menjadi tidak lagi diperlukan atau beralih kepada pengobatan yang alternatif dan lebih tradisional. Yang terakhir yaitu persaingan antar kompetitor. Persaingan ketat antara rumah sakit dalam menarik pasien melalui peningkatan fasilitas, layanan unggulan, atau strategi pemasaran yang agresif dapat mempengaruhi profitabilitas dan posisi pagar masing-masing rumah sakit. Nah, itu adalah contoh-contoh eksternal di rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan atau pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap organisasi. Nah, lingkungan internal dan eksternal memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan keberhasilan organisasi di rumah sakit. Lingkungan internal mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh rumah sakit seperti kualitas tenaga medis, fasilitas, budaya kerja, manajemen, dan keuangan. Jika rumah sakit memiliki tenaga medis yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta sistem manajemen yang baik, maka pelayanan kesehatan akan berjalan lebih optimal. Sebaliknya, jika ada masalah dalam lingkungan internal, seperti kurangnya tenaga medis, buruknya sistem administrasi, dan keterbatasan anggaran, maka operasional rumah sakit dapat terganggu dan menurun kualitasnya kepada para pasien. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan internal yang baik sangat penting untuk menjamin efisien dan efektivitas layanan kesehatan di rumah sakit. Nah, sedangkan di sisi lain, lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor yang berada di luar kendali rumah sakit, seperti kebijakan pemerintah, persaingan dengan rumah sakit lain, dan perkembangan teknologi medis, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di rumah sakit. Jadi rumah sakit harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal agar tetap relevan dan kompetitif. Misalnya jika ada kebijakan baru dari pemerintah mengenai standar akreditasi rumah sakit atau sistem pembayaran BPJS, maka rumah sakit harus segera beradaptasi agar tetap dapat beroperasi sesuai dengan regulasi. Begitu juga dengan persaingan industri kesehatan, di mana rumah sakit yang tidak meningkatkan pelayanan dapat kehilangan pasien karena mereka lebih memilih rumah sakit yang memiliki layanan lebih baik. Nah, selain itu juga kemajuan teknologi juga menuntun rumah sakit untuk terus selalu berinovasi, seperti dengan mengadopsi sistem rekam medis digital atau layanan telemedicine untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Menjadi hubungan antara lingkungan internal dan eksternal sangat erat karena kondisi internal yang baik akan membutuhkan atau membantu rumah sakit dalam menghadapi tantangan eksternal. Jika rumah sakit memiliki tenaga medis yang profesional, peralatan medis yang modern, dan sistem manajemen yang efisien, maka mereka dapat bersaing dengan rumah sakit lain dan tetap mempertahankan kepercayaan pasiennya. Dan sebaliknya, jika lingkungan internal tidak dikelola dengan baik, maka rumah sakit akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal seperti kebijakan baru atau persaingan industri. Oleh karena itu, rumah sakit harus terus meningkatkan kualitas lingkungan internal dengan melakukan pelatihan tenaga kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta berinvestasi dalam teknologi agar dapat beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah.
Dengan strategis yang tepat, rumah sakit dapat bertahan dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Jadi berikut adalah hubungan antara hubungan atau pengaruh dari lingkungan internal dan eksternal terhadap organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam beberapa kalimat. Saya akhiri dengan terima kasih.